maraknya deklarasi Prabowo Gibran di beberapa daerah. Apakah ini ada kemungkinan putusan dari MK bocor? Kalau bagi saya ini bukan bocor, ini memang sudah disetel dari awal. Jadi memang beberapa hari terakhir ini, khususnya 1 atau 2 hari terakhir ini kan ramai sekali deklarasi dukungan Prabowo Gibran di beberapa daerah. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari maraknya deklarasi Prabowo Gibran di beberapa daerah. Apakah ini ada kemungkinan putusan dari MK bocor? Kalau bagi saya ini bukan bocor, ini memang sudah disetel dari awal. Jadi memang beberapa hari terakhir ini, khususnya 1 atau 2 hari terakhir ini kan ramai sekali deklarasi dukungan Prabowo Gibran di beberapa daerah. Mulai dari kemarin ketika kelompok relawan yang bernama Samawi, Solidaritas Ulama Muda Jokowi, ini kemudian mendorong Prabowo Subianto, deklarasi Prabowo Subianto, dan mendorong Gibran menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Lalu kemudian mulai dari DPC Gerindra yang ada di beberapa daerah, mulai dari Semarang, lalu ada di Solo, dan di Banjar, Kalimantan Selatan. Lalu kemudian juga ada organisasi-organisasi underbow atau organisasi sayap dari Gerindra, seperti TIDAR, Tunas Indonesia Raya, dan juga salah satu organ relawan yang bernama PP Satria, Satuan Relawan Indonesia Raya. Ini juga mereka mulai mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Nah, kemudian kalau kita melihat maraknya deklarasi ini, apakah kemudian kita timbul pertanyaan, dari mana mereka kemudian bisa mendeklarasikan ini kalau mereka tidak mendapatkan lampu hijau atau info A1 dari pusat? Bagaimana bisa? Nah, ini kan awalnya memang nama Gibran ini kan memang mencuat dari beberapa kali ketika Gibran ini mendatangi kelompok-kelompok relawan pendukung Presiden Jokowi dulu yang kemudian mendeklarasikan menjadi mendukung Prabowo Subianto. Lalu kemudian dari Partai Bulan Bintang kemarin ketika sekjen dari Partai Bulan Bintang ini menemui Gibran, kemudian mengatakan bahwa Partai Bulan Bintang ini menyodorkan 2 nama, yakni Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra, kemudian juga nama Gibran Rakabuming yang akan disodorkan menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto. Lah, ini kan kemudian setelah ini, kemudian muncul isu berbagai macam bahwa Gibran ini akan disandingkan dengan Prabowo Subianto. Apalagi beredar luas sekarang bahwa MK akan memuluskan jalan Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto melalui keputusan MK tentang gugatan batas minimum Capres-Cawapres di 2024. Nah, ini yang kemudian menjadi, kalau bagi saya, ketika keputusan dari MK ini belum diumumkan, yang nanti akan hari Senin tanggal 16 Oktober, tapi di beberapa wilayah sudah mulai ada deklarasi Prabowo Gibran, ini adalah sesuatu yang sudah terorganisir, sesuatu yang sudah direncanakan memang dari awal. Nah, kemudian kenapa saya bilang apakah ini bocor informasi ini? Kalau bagi saya ini nggak bocor. Bocor itu adalah sesuatu kalau kita tidak tahu informasi itu, kemudian tiba-tiba ada yang ngasih tahu bahwa ini informasinya begini loh, itu bocor. Kalau ini bukan bocor, informasi ini bahkan sudah tahu sebelumnya, mereka semua ini sudah tahu sebelumnya, sebelum informasi ini disahkan, sebelum informasi ini diputuskan. Karena apa? Karena bagi saya ini adalah sebuah settingan. Semuanya sudah dikoordinasikan, sudah dikondisikan bahwa akan terjadi seperti ini. Bahkan tanggal 16 nanti sudah akan diputuskan bahwa ini kan ada 9 orang, hakim Mahkamah Konstitusi ini ada 9 orang. Kabarnya dilakukan voting, yang 5 ini menyetujui, yang 4 tidak menyetujui. Otomatis suara terbanyak akan memenangkan gugatan ini, dan ini akan memuluskan jalan bagi siapapun yang berusia 35 tahun dan atau sudah pernah punya pengalaman menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Nah, ini kan tujuannya sudah jelas, ingin menggait Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah Gibran mau? Itu kan seperti yang saya bahas di video kemarin. Apakah Gibran mau? Sejauh ini, Gibran tidak pernah mengatakan dia ya atau tidak. Yang dia katakan hanyalah, saya masih kader PDI Perjuangan. Nah, kalau misalkan tiba-tiba Gibran keluar dari PDI Perjuangan gimana? Yang selama ini disampaikan Gibran adalah dia masih kader PDI Perjuangan. Dan selama dia menjadi kader PDI Perjuangan, dia akan ikut apa yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri. Nah, kalau ternyata Gibran keluar dari PDI Perjuangan, apa yang terjadi? Apakah ada kemungkinan dia kemudian ikut menjadi cawapresnya Prabowo Subianto? Bisa jadi. Karena kita tidak pernah membantah. Tidak pernah melihat dia membantah bahwa saya tidak akan menjadi cawapresnya siapapun. Tidak. Dia hanya mengatakan banyak tawaran, lalu kemudian juga saya ini masih kader PDIP sekarang. Nah, apalagi kemarin ketika Sekjen Partai Bulan Bintang mengatakan jangan pernah takut untuk keluar dari partai demi bangsa dan negara. Bisa jadi dia terpengaruh seperti itu. Bukan demi bangsa dan negara, tapi demi kekuasaan. Bisa jadi kan? Ini kan cuma spekulasi. Nah, kemudian, yang mengherankan lagi adalah ketika Fadlizon, kader Partai Gerindra yang mengatakan bahwa dulu selalu menyerang Presiden Jokowi, keluarganya Presiden Jokowi dihina-hina, tapi sekarang ketika isu ini santer beredar di mana-mana, dia mengatakan bahwa sosok muda ini sangat penting, masuk ke dunia politik, masuk menjadi seorang cawapres demi untuk regenerasi. Nah, ini kan sangat nggak masuk akal. Kalau memang mau regenerasi, kenapa nggak ketuanya aja yang diganti? Kan sudah uzur banget. Harusnya itu yang diregenerasi. Apalagi ketika dia mencalonkan menjadi presiden. Sudah kalah 2 kali, kemudian juga kalah sekali ketika menjadi bakal calon wakil presiden dulu. Sudah 3 kali ikut pilpres dan kalah. Harusnya sudah ada regenerasi kalau memang itu narasinya. Tapi enggak. Dia tetap mempertahankan sosok yang sudah sangat senior ini, sudah sangat sepuh ini, tapi ingin juga menggait yang masih muda dengan alasan regenerasi. Ini kan kontradiktif sekali. Nah, inilah yang membuat saya kemudian menjadi curiga. Dan sekali lagi ini, apakah info dari Mahkamah Konstitusi ini bocor? Enggak, ini bukan bocor. Mereka semuanya sudah tahu dari awal. Ini sudah disetting dari awal. Sudah ada lobby-lobby ke sana kemari ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi, ya kan, sekarang sudah ada plesetan Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga. Karena hakim konstitusinya ini adalah salah satunya adalah adik ipar dari Presiden Jokowi, yakni Anwar Usman. Nah, apalagi ini kan isunya juga beredar bahwa sang paman ini akan meloloskan keponakannya untuk menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Nah, pertanyaannya sekarang, tanda tanya besar bagi kita semua. Kenapa Presiden Jokowi membiarkan ini semua? Itu kan tadi pertanyaannya. Kenapa Presiden Jokowi ini membiarkan anaknya yang kemudian ingin menjadi, misalkan nanti ditawari dan kemudian mau. Kenapa Presiden Jokowi ini membiarkan ini semua? Itu kan yang jadi pertanyaannya. Padahal Presiden Jokowi ini adalah seorang ayah, seorang presiden yang punya wewenang untuk bisa membatasi ini semua sebetulnya. Tapi kenapa? Misalkan seolah-olah ini Presiden Jokowi membiarkan ini semua. Kan pertanyaannya seperti itu. Nah, ini kan kita tidak bisa menjawab itu sebelum ini kejadian. Ini kan baru menduga-duga. Saya hanya menduga-duga. Bagaimana ini semuanya bisa terjadi, ya kan? Nah, lalu kemudian ketika ini nanti misalkan sudah diputuskan oleh MK kemudian, ya lolos. Kemudian Gibrannya ini mau atau tidak, itu juga masih menjadi misteri, masih jadi tanda tanya. Sejauh ini kita masih berharap meskipun MK kemudian meloloskan ini, gugatan ini diloloskan, Gibran masih tetap kekeh pendiriannya sampai sekarang bahwa dia masih kader PDI Perjuangan, masih ikut apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri sejauh ini. Tapi setelah nanti diputuskan tanggal 16, kita semuanya kan juga belum tahu. Tapi yang jelas, kemarin kan juga sudah beredar videonya ketika kaosnya ini sudah mulai beredar. Prabowo Gibran sudah mulai beredar warna merah dan putih, dan itu ternyata terjadi di
depan kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Nah, sekarang pihak mana yang mau, ini main logika saja kita, pihak mana yang mau mencetak kaos sebanyak itu berkarung-karung bertuliskan Prabowo Gibran kalau keputusan ini belum diambil? Pihak mana yang mau serugi itu? Pertanyaannya itu saja sekarang. Ini baru masalah kaos. Dicetak segitu banyak berkarung-karung di depan rumah Prabowo Subianto. Pihak mana yang mau akan merelakan dana demi untuk mencetak kaos kalau keputusan ini belum final? Pihak mana sekarang? Kecuali keputusan ini sudah ada dari dulu, keputusan ini sudah disetting, keputusan ini sudah didesain, bahkan ini nanti kaosnya sudah siap untuk diedarkan. Itu saja sekarang. Sesimpel itu mikirnya. Jadi, bagi kita semua sekarang, ya mungkin kita harus bisa memaklumi itu. Tapi yang salah tetap salah. Ketika Mahkamah Konstitusi dijadikan mahkamah keluarga, ketika undang-undang dipermainkan hanya untuk ambisi politik dan kekuasaan. Iyo, ora, hitam, putih, jangan pernah abu-abu. Kita semua cinta Presiden Jokowi, tapi kita lebih cinta NKRI. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk kekuasaan yang tidak boleh disalahgunakan. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.